ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ya, izin bertanya Ustaz. Saya membaca di kitab Tazkiratus Sami karya Ibnu Jama'ah rahimahullah bahwa ada perkataan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah bahwasanya adalah bentuk kerendahan ilmu apabila seorang yang memiliki ilmu mendatangi orang yang baru belajar. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apakah untuk menuntut ilmu itu harus dengan cara rihlah gitu, satu-satunya jalan gitu? Mungkin bisa dijelaskan maksud perkataan dari Imam Az-Zuhri rahimahullah itu. Ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menghadirkan ya teks ucapan Imam Az-Zuhri, tapi mana yang disebutkan itu benar ya. Benar pada konteksnya. Jadi kalau seorang alim mengucapkan bahwa ilmu itu la yuhan, tidak dihinakan, al ilmu yu'ta wala wala yu'ta ilaih, ilmu itu didatangi dan al ilmu yu'ta ilaih wala ya'ti, dia didatangi bukan datang kepada orang. Itu bentuk dari penghargaan kepada ilmu. Karena itu Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu sangat menjaga prinsip itu. Sampai khalifah, anak-anak khalifah semuanya datang ke rumah Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Al-Bukhari juga, beliau pernah diminta oleh gubernur di tempat beliau untuk datang membacakan kitab Adabul Mufrad. Tapi Al-Bukhari berkata ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Jadi kalau khalifah atau gubernur ingin datang, maka saya mengajari sebagaimana orang-orang yang saya ajari di sini. Dan kalau khalifah tidak terima atau gubernur tidak terima, maka larang saya saja mengajar, kata Al-Bukhari. Larang saya mengajar, maka saya akan ikut perintah dari gubernur. Dan pertanggungjawabannya nanti di sisi Allah. Iya, dan itu semuanya penjagaan terkait dengan ilmu. Dan itu dijaga secara global oleh sejumlah ulama. Tapi dimaklumi ya bahwa Imam Az-Zuhri sendiri, beliau itu dari ulama yang berada di sekitar khalifah, yang kadang datang berkunjung khalifah memberikan nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan. Dan itu bentuk ilmu datang kepada khalifah namanya. Jadi itu di posisi penjagaan ilmu ada posisinya di konteks yang memang dihargai ilmu di situ. Tapi ada posisi yang memang ulama itu kadang mendatangi orang-orang yang perlu didatangi, mendatangi pemerintah misalnya, mendatangi orang-orang yang berwenang, bahkan mendatangi orang-orang tertentu. Kalau memang dilihat ada maslahat, ada manfaat. Karena itu disebutkan di biografi Al-Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau berkata kepada muridnya Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Basri, dan Musaddad bin Musarhad ini imam besar dan sangat diharapkan bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Maka kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan kepada muridnya, laula annana mashghulun la atainak. Andai kata kami tidak sibuk, wahai Musaddad, maka kami akan mendatangi kamu ke rumahmu. Tidak perlu kamu datang ke sini. Iya. Jadi ini memang harus diseimbangkan ya. Harus dilihat konteksnya di mana, posisinya di mana. Dan itulah tugas seorang alim. Seorang alim itu dia tahu etika ilmu, adab-adab ilmu, dan apa yang harus dia jaga terkait dengan ilmu yang dia sandang. Sebab ilmu yang dia sandang itu bukan sembarangan. Sesuatu amanah yang besar, yang takut dipikul oleh langit dan bumi dan gunung-gunung. Ilmu yang dia sandang itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ilmu yang dia sandang itu adalah dakwanya para nabi dan para rasul. Jadi itu seorang alim juga dia tahu etika dan adabnya. Bagaimana menjaga dan bagaimana menempatkannya. Kemudian sudut yang lain bahwa
rihla, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu, itu adalah sunnah di dalam belajar. Karena itu Nabi Musa alaihissalam, beliau Rasul yang paling afdal di masanya. Bersamaan dengan itu ketika Nabi Khidir punya kelebihan ilmu, bukan Nabi Khidir yang diperintah oleh Allah mendatangi Nabi Musa, tapi Nabi Musa yang diperintah untuk melakukan perjalanan menjumpai Nabi Khidir, perjalanan yang meletihkan. Padahal Nabi Musa punya tanggung jawab di tengah kaumnya dan seorang Rasul. Bersamaan dengan itu beliau melakukan perjalanan untuk menjumpai Nabi Khidir guna mendapatkan tambahan ilmu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.